Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang public governance, ya. Jadi kalau bicara tentang public dan kemudian governance, ya, di sini akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan public, ya, dalam governance. Kalau kita bicara tentang governance, ya, biasanya itu bicara tentang bagaimana partisipasi, lalu kemudian bagaimana proses perencanaan dan semacamnya, yang kemudian melibatkan 3 aktor, yakni sektor swasta, sektor pemerintah itu sendiri, dan juga civil society. Ya, adapun di dalam prakteknya, ya, governance ini seiring dengan perkembangannya waktu semakin kesini memang semakin membutuhkan perlibatan daripada aktor-aktor yang ada. Karena kalau kita melihat bahwa sebenarnya pergeseran daripada administrasi publik dalam konteks kekinian itu bagaimana kemudian kita lebih mengedepankan pelayanan terhadap publik yang berorientasi pada kualitas atau nilai manfaat daripada sebuah pelayanan. Lalu kemudian kita juga harus melihat bahwa peran pemerintah sebagai pelayan publik di sini harus berperan sebagai katalisator, ya. Jadi di mana bukan lagi sebagai instansi atau lembaga yang kemudian bertanggung jawab secara umum, tetapi perlu melibatkan sektor-sektor yang lain dalam prosesnya. Karena kita menghadapi sebuah masa yang kemudian tidak menentu, ya, kita masuk sekarang di dalam era yang disebut dengan VUCA, ya, volatility, lalu kemudian uncertainty, complexity, dan juga ambiguity, sehingga perubahan-perubahan besar itu kita butuhkan, kita harapkan terjadi dalam proses pelayanan publik dengan pelibatan sektor-sektor yang saya katakan tadi. Karena apapun juga arah daripada pelayanan atau pembangunan kita itu adalah berorientasi pada bagaimana kualitas dan kemudian juga pelayanan yang dapat didapatkan oleh masyarakat. Tentu di sini kita menginginkan supaya ada nilai yang berkualitas daripada pelayanan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang government, ya, jadi harus membedakan teman-teman di sini antara governance dengan government. Kalau government itu berarti kita bicara tentang struktur kelembagaan eksekutif, ya, kemudian beserta dengan pembantu-pembantunya. Nah, government ini lebih menitik beratkan pada bagaimana otoritas, ya, di dalam governance di situ. Kita ketahui bahwa government di sini adalah satu-satunya aktor yang kemudian berperan dalam konteks regulatori, ya, lalu kekuasaan itu yang kemudian dikontekskan, ya, dalam perumusan kebijakan atau pembuatan kebijakan yang nantinya akan mengikat sektor swasta dan juga sektor private, ya, atau civil society. Nah, ini beberapa hal yang kemudian teman-teman dapat melihat bagaimana kata publik itu dapat kita maknai dalam konteks administrasi negara atau dalam administrasi publik, ya. Nah, seperti kita ketahui, ya, governance itu menginginkan adanya tercipta good governance, ya. Jadi kalau good governance itu bagaimana mengakomodasi ketiga sektor itu tadi, pemerintah, swasta, dan juga civil society. Nah, era good governance ini adalah bagaimana kepentingan ketiga aktor-aktor itu, ya, di combine, lalu kemudian
kita memiliki peran yang sama dalam mewujudkan pembangunan atau meningkatkan pelayanan yang kita cita-citakan ataukah yang sebagaimana yang kita harapkan. Nah, sektor swasta di sini ya kita ketahui secara bersama bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah mustahil dilakukan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sektor swasta untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya kalau kita merujuk pada bagaimana konsep reinventing government ya era tahun 90-an, bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh sektor swasta kemudian diadopsi di dalam sektor pemerintahan atau dalam sektor publik penyelenggaraan kenegaraan. Jadi di situ diinginkan sehingga ada juga upaya kompetitif yang lahir dari instansi pemerintahan ya. Lalu apabila kita cita-citakan ya good governance itu, ini akan dapat diwujudkan apabila kita mampu mengimplementasikan dengan baik beberapa hal ini, mulai dari bagaimana pelibatan masyarakat itu tadi, partisipasi, lalu kemudian rule of law, lalu kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban, lalu kemudian bagaimana kita men-setting sebuah proses yang kemudian lebih transparan, lalu kemudian mewujudkan pemerintahan yang mampu lebih cekatan ya merespon atas permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana kualitas ya dalam hal ini efektivitas dan juga efisiensi ya. Kalau dulunya kita lebih organisasinya gebuk ya, pelayanannya yang kemudian sempit. Nah, kalau sekarang yang kita justru inginkan era sekarang adalah bagaimana pelayanan kemudian kita tingkatkan tetapi organisasinya kita lebih perkecil ya, seperti itu. Nah, good governance sebenarnya itu adalah bagaimana kita membangun jejaring aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Kalau di sini jumlah dan jenis aktor yang kemudian terlibat di dalam prosesnya, lalu kemudian masing-masing jaringan ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian di sini dari segi struktur ya kita melihat bahwa pemerintah masih mendominasi dalam konteks misalnya pembuatan regulasi, lalu kemudian sektor swasta yang kemudian ikut patuh dan menjadi bagian daripada regulasi itu, dan juga masyarakat yang kemudian kita tingkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Nah, saya pikir teman-teman sekalian pada kesempatan ini terkait dengan public governance ya, adapun lebih lanjut teman-teman dapat membaca melalui literatur yang ada, website, buku, jurnal dan semacamnya, termasuk juga ada modul yang kemudian dapat juga diakses ya. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.